Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan tentunya saya masih bersama dengan Bupati Morowali Utara Bapak Delis. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 22 puskesmas bantu, kemudian ada 2 pos kesehatan desa. Pak Delis, boleh dijelaskan apa tujuan dari dibangunnya puskesmas ini, kemudian apa perubahan yang terjadi di sana setelah adanya puskesmas bantu ini? Ya, tujuannya jelas sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ini untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana. Sehingga kita berharap dengan pembangunan ini bisa mendekatkan masyarakat kepada pusat layanan kesehatan yang ada. Nah tentunya kita berharap dengan dekatnya akses ini maka masyarakat akan lebih dipermudah. Kemudian ketika menghadapi kendala atau persoalan terkait masalah kesehatannya, maka dia bisa dalam jangkauan yang dekat untuk bisa mengakses pelayanan itu. Perubahan yang terjadi seperti apa nih Pak Bupati? Apakah masalah kesehatannya kemudian menurun, kemudian masyarakat sangat terbantu dengan adanya hal ini? Ya, hari ini capaian kita udah lumayan signifikan. Dari indeks keluarga sehat kita, hari ini Morowali Utara telah melompat naik 4 tingkat dari peringkat sebelumnya. Sehingga artinya kerja-kerja ini mulai menunjukkan hasilnya dan tentunya capaian-capaian ini masih harus terus kita tingkatkan. Ya, karena hari ini kita bicara aksesibilitas, berikutnya kita akan bicara tentang mutu. Ya. Akses dan mutunya juga yang kemudian harus diperhatikan. Lalu bagaimana proses perencanaan anggaran, kemudian pelaksanaan pembangunan puskesmas bantu dan pos kesehatan di Kabupaten Morowali Utara ini? Ya, memang kita fokus anggaran untuk 3 hal yang saya sampaikan sesuai dengan visi misi kabupaten, yaitu terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Jadi sebagian besar fokus anggaran kita itu persoalan kesehatan, kemudian pendidikan, dan juga peningkatan kesejahteraan. Nah, kemudian pembangunan infrastruktur, penataan ibu kota Kolondale, kemudian penataan birokrasi. Kita fokus dulu ke situ. Sehingga hari ini kami belum membangun dulu kantor-kantor yang baru di Kabupaten Morowali Utara. Kenapa? Kami lebih mementingkan 3 hal tadi. Seperti itu. Lalu bagaimana kemudian kolaborasi, sinergi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat? Ya, tentunya kerja-kerja ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemda. Tentunya sinergitas dengan lintas sektor, kemudian juga dengan instansi yang lain terus kami dorong. Sehingga bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik, tentunya ada peran serta para pemerintah desa, para kader posyandu, para tim penggerak PKK di desa, kemudian ada kontribusi perusahaan sebagai peran serta mereka. Demikian juga dari TNI Polri yang memberikan sumbangsi untuk sektor kesehatan ini juga kita terus sinergikan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Oke, infrastrukturnya kemudian sudah dibangun. Bagaimana dengan tenaga kesehatannya Pak Bupati? Ya, kita ingin memastikan bahwa tidak ada desa yang tidak punya tenaga kesehatan. Sehingga hari ini kami meminta untuk pemetaan sehingga semua desa bisa memiliki tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kami masih membuka terus lowongan untuk penerimaan P3K untuk bidang kesehatan, khususnya para tenaga bidan, perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya, dan juga dokter. Ini dalam rangka mencukupkan tenaga ini yang kita butuhkan. Oke, kemudian dari data yang kami terima bahwa Kabupaten Morowali Utara ini meraih penghargaan yaitu Universal Health Coverage. Itu bisa diceritakan Pak Bupati bagaimana? Ya, kita tahu bersama bahwa Universal Health Coverage ini adalah sistem jaminan yang memastikan masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan. Baik itu upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Nah, dengan predikat Universal Health Coverage ini berarti Kabupaten Morowali Utara telah diakui oleh BPJS Kesehatan bahwa kami telah mengcover sebagai jaminan, sebagian dari sistem jaminan semesta, kami telah mengcover seluruh masyarakat Morowali Utara dengan BPJS Kesehatan. Dalam sistem BPJS Kesehatan kan ada penerima bantuan iuran, kemudian ada pekerja penerima upah yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS. Nah, di luar itu pemerintah Morowali Utara mengcover semuanya, sehingga tidak ada lagi masyarakat Morowali Utara yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena persoalan biaya. Itu tujuannya kita untuk sehingga kita mendapat predikat Universal Health Coverage. Langkah konkret yang kemudian dilakukan untuk mencapai Universal Health Coverage ini apa Pak Bupati? Ya, penyediaan dana. Kita menyediakan dana untuk bisa membayar, menjaminkan, mengikutkan para masyarakat kita sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jadi
untuk masalah biaya bagi masyarakat di Morowali Utara ini sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Iya, kalau kita sudah ikutkan semua menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga secara hak seharusnya persoalan biaya untuk mengakses pelayanan kesehatan sudah bukan menjadi kendala lagi. Karena ini di cover juga oleh pemerintah daerah di Morowali Utara. Dan cakupan kita rata-rata di atas 100%. Ya, tahun kemarin kita 106%. Ya. Adakah persyaratannya? Bagaimana kemudian masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ini? Ya, yang kita ikutkan menjadi peserta itu selain yang tadi, selain penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat, kemudian juga para pekerja penerima upah, maka di luar itu pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara yang mengikutkan mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, dan yang membayarkan iurannya ini adalah juga pemerintah daerah. Jadi masyarakat tidak perlu kita tidak membebani masyarakat lagi. Apa kemudian dampak positif yang kemudian dirasakan oleh masyarakat setelah tercapainya universal health coverage ini? Ya, dampak secara langsung masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa pusing lagi dengan biaya. Dulu masih sering kita jumpai kasus masyarakat tidak bisa berobat karena tidak punya kartu BPJS. Atau ada masyarakat yang dulu sebagai peserta BPJS Mandiri tidak bisa melunasi akan kewajibannya, yaitu iuran BPJS. Nah, hari ini yang menunggak, yang tidak mampu membayar, ini diambil alih oleh pemerintah daerah. Kamilah yang membayarkan iuran mereka ke BPJS Kesehatan. Tapi untuk melaksanakan semua ini, apakah ada tantangan dan juga hambatan apa yang kemudian dialami oleh pemerintah daerah? Ya, pastinya hambatan yang terlalu besar sih tidak ada. Tapi yang penting hari ini adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk gaya hidup sehat. Nah, tentunya kita tidak berharap angka kunjungan pasien akan meningkat. Harapan kita sebenarnya adalah bagaimana itu bisa menurun dengan upaya-upaya promotif dan preventif yang kita kedepankan ke depan. Kita berharap masyarakat bisa sehat, tidak perlu sakit. Tapi kalau upaya pencegahannya, kan lebih baik mencegah daripada mengobati, itu seperti apa? Kan ini untuk pengobatannya udah lengkap nih Pak Bupati. Untuk pencegahannya seperti apa? Ya, tentunya upaya-upaya promotif, pencegahan dan preventif yang dilakukan ya dengan sosialisasi, dengan penyuluhan kesehatan, tentunya dengan bagian daripada tadi meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat sehingga gizinya bisa cukup. Nah, itu adalah upaya penyediaan air bersih. Nah, ini semua adalah upaya kita bagaimana masyarakat yang sehat bisa tetap sehat. Jadi sudah ada sejumlah langkah dan upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah. Kita akan lanjutkan lagi obrolan ini, Pak Bupati, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi.